warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran fisika di pertemuan ke-8. Materi kita hari ini adalah materi tentang gerak. Jadi ini adalah baru ya, tapi berasa tidak asing lagi karena sudah dipelajari di SMP. Di materi ke-8 ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Di dalam fisika, gerak itu berdasarkan lintasannya ada 3. Ada gerak lurus, ada gerak parabola, dan ada gerak melingkar. Khusus untuk pertemuan ini kita bahas dulu yang gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Ada beberapa besaran-besaran yang harus kalian pahami di sini. Yang pertama adalah jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jadi dari titik awal dia berdiri sampai di titik akhir diukur. Nah, itulah yang disebut dengan jarak. Jarak merupakan besaran skala. Kemudian perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Jadi yang diukur dari posisi akhir dikurangi posisi awal. Kadang kita keliru antara jarak dan perpindahan. Apakah jarak dan perpindahan bernilai sama? Bisa iya, bisa tidak. Nah, bernilai sama jika lintasannya berupa garis lurus. Tapi kalau lintasannya tidak berupa garis lurus, maka jarak dan perpindahan nilainya berbeda. Coba Ibu kasih contoh di sini supaya tidak bingung. Jadi misalkan ada suatu kendaraan bergerak dari kota A ke kota B sejauh 50 km. Kemudian dia berbalik arah ke kota C sejauh 10 km. Maka yang disebut dengan jarak tadi adalah panjang lintasan yang ditempuh. Maka panjang lintasannya adalah AB ditambah BC. AB ditambah BC. Maka panjang lintasannya 50 km ditambah 10 km. Jadi 60 km. Sedangkan perpindahan yang dilakukannya berarti hanya dari titik A ke titik C. Maka dihitung untuk AC itu sama dengan AB dikurangi dengan BC. Jadi sama dengan 50 km dikurang 10 km. Jadi sama dengan 40 km. Ini hanya salah satu contoh bentuk lintasan, tidak harus seperti itu ya. Jadi bedakan antara jarak dan perpindahan. Satuannya sama, bisa dalam kilometer, meter maupun sentimeter. Tapi ingat, dalam satuan SI itu semuanya harus diubah dalam satuan meter. Selanjutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan ini juga hampir sama-sama simbolnya V, tapi berbeda. Nah, kalau kelajuan adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuhnya. Jadi setelah kamu pahami jarak dan perpindahan, maka untuk mencari kelajuan ambil jarak dibagi dengan waktu tempuhnya. Tapi kalau yang dihitung adalah kecepatan, maka yang diambil adalah perpindahan dibagi waktu. Kalau secara simbolis biasanya ditulis seperti ini. Kecepatan dengan kelajuan sama, simbolnya V. Jarak dalam S dibagi T waktunya. Sedangkan perpindahan ditulis dalam delta X dibagi delta T. Ya. Kemudian kita lanjut, ada juga besaran namanya percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Nah, jadi kalau kita bergerak, ada perubahan dari satu kecepatan ke kecepatan lain, itu namanya kita bergeraknya dipercepat. Percepatan ada 2, ada positif, ada negatif. Kalau makin lama makin dipercepat, berarti percepatannya positif. Tapi kalau kita melakukan gerak pengereman, berarti kecepatan kita kan berkurang. Itu namanya perlambatan. Tapi dalam fisika semua nilai ditulis dengan huruf A. Hanya yang positif untuk percepatan yang dipercepat, yang diperlambat ditulis dalam angka yang negatif. Secara rumus ditulis A sama dengan delta V per delta T. Jadi delta ini bacanya delta ya, artinya adalah perubahan. Jadi posisi akhir V2 dikurangi V1 dibagi dengan waktu tempuhnya. V-nya dalam meter per sekon, T-nya dalam sekon, maka rumus A percepatan itu dalam meter per sekon kuadrat. Kemudian gerak lurus ini terbagi
dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan itu gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan syarat kecepatan bendanya selalu tetap. Jadi tidak ada perubahan kecepatan. Kemudian kalau tidak ada perubahan kecepatan, pasti nilai percepatannya sama dengan 0, ya. Kemudian rumusnya ini sudah dipelajari di SMP. Jadi rumus yang dipakai hanya satu ini. Kalau di GLB hanya V sama dengan S dibagi T. Jadi kecepatan adalah cara dibagi dengan waktu. Kadang-kadang pada soal dihitung S. Kalau menghitung S berarti S sama dengan V dikali T. Kalau kita ingin menghitung T sama dengan S dibagi V. Jadi tergantung pada soal mana yang diketahui terlebih dahulu. Nanti contoh soalnya Ibu share di kelas umum, ya. Kemudian ada juga gerak lurus berubah beraturan. Apalagi nih gerak lurus berubah beraturan? Sama nak, lintasannya berupa garis lurus, tapi dia memiliki perubahan kecepatan. Jadi ciri-cirinya kalau di soal ada perubahan kecepatan, diketahui V0 atau VT. Atau kalau tidak ada V0 VT ada nilai A, ada percepatan. Berarti yang kita pakai adalah rumus dari GLBB. Rumus GLBB ini yang harus kalian ingat. Jadi cukup banyak, ya. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus A kali T. Jadi VT itu adalah kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Kalau ingin menghitung jarak, boleh menggunakan rumus S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, kemudian ada juga rumus VT kuadrat. Ini solusi soal kalau seandainya di soal itu tidak diketahui nilai T, tetapi diketahui nilai S. Maka kita bisa menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Dengan V0 adalah kecepatan awal, VT kecepatan akhir, A-nya adalah kecepatan, T waktu, S adalah jarak. Berasa tidak asing lagi rumus ini, ya, karena di SMP sudah dipelajari. Kemudian di tipe soal juga ada nanti berupa grafik. Nah, grafik VT, ini grafik GLBB, ya. Karena ada nilai, ada perubahan kecepatan nih V0 ke VT. Jadi kalau kita buat grafiknya berbentuk trapesium. Seandainya ada gambar grafik, kemudian disuruh cari berapakah jarak yang ditempuh, maka jarak yang ditempuh benda adalah sama dengan luas daerah di bawah kurva. Luas daerah di bawah kurva ini, nak. Nah, bentuknya trapesium ini, ya. Ingat, rumus trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Nah, sisi sejajarnya yang mana? Yang ini, V0 dan VT. Jadi VT sama V0 jumlahkan dikali tingginya yang ini, T dibagi 2. Ibu rasa materi untuk gerak lurus hari ini cukup sampai di sini. Nanti contoh-contoh soalnya bisa kalian lihat di materi yang sudah Ibu sampaikan di DC kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.